Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Tidak terasa, pada akhirnya kita sampai juga di bagian terakhir daripada kitab 1 Yohanes. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat penutup terakhir yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam kitabnya. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-21 berkata seperti ini. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Berbicara tentang berhala, apa yang muncul di benak kita? Mungkin berhala yang muncul di benak kita konsepnya seperti yang dikatakan oleh salah satu hukum Tuhan di 10 hukumnya, yaitu janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Atau mungkin ketika kita mendengar kata berhala, kita teringat cerita ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah sebuah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Atau juga kita teringat dengan sebuah cerita ketika Musa berada di Gunung Sinai terlalu lama, lalu bangsa Israel membuat sebuah patung anak lembu emas. Semua konsep itu memang seringkali yang muncul dalam pikiran kita. Atau kita mungkin melihat berhala-berhala yang ada di rumah majikan kita masing-masing. Itu juga bagian dari berhala. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes di sini adalah bukan hanya itu. Semua konsep itu benar, namun belum lengkap. Dan tentu saja bukan hanya menyangkut tentang patung-patung yang ada, yang biasa disembah orang, yang mungkin dibuat kecil, ada di saku orang, maupun dikalungkan di dalam leher mereka. Tetapi yang dikatakan oleh Rasul Yohanes juga berkata tentang setiap berhala yang mengambil daripada perhatian kita, yang bisa menyingkirkan posisi Tuhan di hati kita. Ada seseorang berkata seperti ini, bernama Alexander McLaren. Dia mengidentifikasikan sebuah berhala. Dikatakan seperti ini, apa yang paling berharga dalam hidup saya? Apa yang paling saya percayai? Apa yang paling membuat saya sedih jika saya kehilangan? Dan apa yang menemukan tujuan hidup saya, dan apa yang memuaskan perasaan saya, itu semua adalah idola saya. Kita perlu hati-hati bahwa berhala bukan hanya berbentuk patung ataupun sebuah benda kecil yang bisa dipercayai untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Berhala modern, berhala masa kini adalah segala sesuatu yang bisa mencakup bentuk apapun, baik itu orang maupun perasaan, itu bisa menjadi sebuah berhala dalam masa kini. Karena segala sesuatu yang bisa menjadi berhala, seperti kata Alexander tadi, semuanya itu akan berasal atau menyangkut perasaan kita semuanya. Segala sesuatu dari dalam diri kita, kita harus perhatikan, itu bisa menjadi sebuah berhala. Berhala yang menyingkirkan posisi Tuhan dari dalam kehidupan kita. Hari ini, Tuhan mau supaya Tuhan tetap nomor 1 dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita tetap dekat dan tidak ada hal lain yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak menghabiskan waktu lebih lama, lebih banyak kepada berhala-berhala tersebut. Apa yang menjadi berhalamu hari ini? Bisa menjadi pekerjaanmu, bisa menjadi hobimu, atau bahkan engkau bisa menjadikan dirimu berhalamu ketika segala sesuatunya untuk memenuhi perasaanmu, emosimu, kesenanganmu, semua hal yang menjadi seleramu harus engkau penuhi, maka engkau sedang menjadikan dirimu berhala. Saya mendorong, saya mengingatkan, kita perlu menyingkirkan semua berhala yang hari-hari ini menyita perhatian kita lebih, yang hari-hari ini menjauhkan kita daripada Tuhan. Saya tutup dengan Yunus 2 ayat 8 dari sebuah terjemahan berkata seperti ini. Orang-orang yang menyembah berhala atau allah-allah palsu telah memalingkan diri dari segala berkat dan rahmat Tuhan yang tersedia bagi mereka. Setiap mereka yang menyembah kepada berhala-berhala atau allah-allah palsu, maka mereka sedang memalingkan pikiran mereka, perasaan mereka dari berkat Tuhan yang sesungguhnya sudah tersedia bagi mereka.
Mari kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami belajar sesuatu untuk berhati-hati tentang kehidupan kami. Kami akan melihat kehidupan kami. Mungkin secara tidak sadar ada beberapa berhala yang perlu kami singkirkan. Bisa jadi hobi kami, bisa jadi kebiasaan kami, bisa jadi pekerjaan kami. Kami menganggap itu sudah sebagai sebuah berhala yang bisa satu-satunya menyelamatkan kami, yang bisa satu-satunya memberikan kami penghasilan Tuhan. Kami diingatkan supaya kami tetap menjadikan Engkau prioritas dalam hidup kami. Biarlah segala sesuatu dalam hidup kami akan kembali kepada Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan dan tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kami, menghalangi kami untuk bersekutu dengan Engkau. Tolong kami semua ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya mendorong, hilangkan semua berhala modern yang ada dalam hidup kita, supaya berkat dan rahmat Tuhan tidak hilang daripada hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.